Selamat pagi, siang, sore, dan malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Erangga Kusnajati dari Program Studi Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak Angkatan 2025. Tujuan pembuatan video ini adalah sebagai pemenuhan proyek akhir mata kuliah praktikum basis data. Proyek saya membahas tentang sistem manajemen pesanan warung makan, yang merupakan aplikasi web berbasis PHP natif dan MySQL yang dirancang untuk membantu operasional warung makan dalam mengelola data karyawan, menu, transaksi pesanan, serta laporan pendapatan. Aplikasi ini menerapkan konsep CRUD, autentikasi berbasis session, relasi database MySQL, serta pemanfaatan objek database seperti view, trigger, stored procedure, dan function untuk mendukung proses bisnis. Untuk yang selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai diagram relasi dari database yang sudah saya buat. Jadi, seperti yang bisa dilihat, di sini adalah contoh rancangan diagramnya. Terdapat 5 tabel yang saya gunakan di sini, yaitu tabel karyawan, kategori menu, pesanan, dan detail pesanan. Untuk tabel karyawan, di sini kita bisa lihat dia berelasi dengan 3 tabel, yaitu kategori menu, dan pesanan. Hubungan relasinya adalah karyawan ini mengelola kategori menu, dan pesanan. Jadi di dalam kategori menu, dia direlasikan dengan ID dari karyawan, yang artinya bahwa kategori menu ini dibuat oleh karyawan dengan ID tertentu. Sama halnya dengan menu dan pesanan. Menu ini dibuat oleh karyawan dengan ID tertentu, dan pesanan ini diinputkan oleh karyawan dengan ID tertentu. Kemudian di sini terdapat tabel detail pesanan. Tabel detail pesanan ini berelasi dengan tabel menu dan tabel pesanan. Yang dimana menu ID atau ID dari menu ini dimasukkan ke dalam detail pesanan. Detail pesanan ini bisa menyimpan berbagai data menu yang diwakili oleh ID menu. Kemudian detail pesanan ini juga menyimpan pesanan ID, yang artinya adalah pesanan ID ini terdiri dari beberapa ID detail pesanan. Selanjutnya, kita akan mulai ke pembahasan mengenai penerapan SQL di dalam database. Beberapa contoh penerapannya yaitu mengenai query kompleks, view, function, prosedur, dan trigger. Kita mulai dari query kompleks terlebih dahulu. Di sini, salah satu contoh, di sini saya menyiapkan 3 query kompleks yang bisa kita terapkan dalam database kita ini. Yang pertama, yaitu query kompleks yang bertujuan untuk menampilkan semua kategori menu beserta nama karyawan yang menginput kategori tersebut. Di sini, kita bisa melihat kita menggunakan perintah select kategori menu titik bintang. Artinya adalah kita memilih semua kolom yang ada di tabel kategori menu. Kemudian karyawan.nama. Artinya kita memilih kolom nama yang berada di tabel karyawan. Kemudian nama dari tabel karyawan ini kita beri alias sebagai nama karyawan, nama underscore karyawan. Kemudian data pokoknya adalah dari kategori menu, maka kita pilih from kategori menu. Kemudian kita gabungkan, kita join dengan tabel karyawan dengan kondisi ketika karyawan ID yang berada di kategori menu sama dengan ID yang berada di tabel karyawan. Kemudian datanya kita urutkan berdasarkan ID dari kategori menu dari yang terkecil hingga terbesar, alias ascending. Sekarang kita coba untuk menjalankannya di SQL PHP MyAdmin-nya. Kita coba terlebih dahulu seperti apa hasilnya. Kita pastekan, kemudian kita kirim. Nah, seperti inilah hasilnya. Jadi berisi tabel ID, nama karyawan ID, dan nama karyawan yang menginputkan kategori menu tersebut. Selanjutnya, kita akan membahas query kompleks yang kedua. Query kompleks yang kedua ini
bertujuan untuk menampilkan detail pesanan lengkap beserta nama menu dan karyawan yang menginput. Di sini kita akan menggabungkan 4 tabel, yaitu tabel pesanan, tabel dengan karyawan, kemudian kita gabungkan juga dengan detail pesanan, kemudian dengan tabel menu. Untuk langkah-langkah pembuatannya, kita bisa fokus dulu dari struktur select, from, dan inner join-nya. Yang pertama, kita ingin menentukan data pokoknya itu dari tabel mana. Di sini kita memilih tabel pesanan sebagai data pokok. Select from pesanan, kita kasih nama alias P, dan dari tabel pesanan ini kita inner join atau join biasa juga bisa tanpa inner dengan karyawan. Karyawan kita kasih nama alias K dengan kondisi ketika karyawan ID yang disimpan dalam P atau pesanan itu sama dengan ID yang disimpan oleh K atau karyawan. Kemudian kita joinkan juga dengan detail pesanan yang kita kasih nama alias DP. Dengan kondisi ketika ID yang disimpan oleh pesanan ini sama dengan pesanan ID yang disimpan oleh tabel detail pesanan atau DP. Selanjutnya kita joinkan juga dengan menu yang kita kasih nama alias M dengan kondisi ketika menu ID yang disimpan oleh detail pesanan itu sama dengan ID yang disimpan oleh menu. Kemudian data-datanya nanti akan kita urutkan berdasarkan tanggal dari pesanan. Mulai dari yang terbaru hingga terlama atau descending ya, dari yang terbesar ke terkecil. Dalam kasus tanggal berarti yang terbaru ke yang terlama. Selanjutnya di sini kita bisa tentukan data-data apa saja yang mau kita tampilkan. Yang pertama dari PID, ini artinya ID dari tabel P atau pesanan, dan kita kasih nama alias ID pesanan supaya lebih mudah dibaca. Selanjutnya kita juga ingin menampilkan tanggal dari pesanan, status dari pesanan, kemudian nama dari karyawan, nama dari menu, kemudian ada jumlah menu yang dipesan atau quantity (QTY), harga dari menu tersebut, dan subtotal dari menu tersebut berhasil kali dari harga dan quantity. Kemudian sekarang kita coba untuk kita jalankan di SQL-nya phpMyAdmin. Kita copy paste, kita kirim. Nah, hasilnya seperti ini ya. Selanjutnya kita akan membahas query kompleks yang ketiga. Query kompleks yang ketiga ini bertujuan untuk menampilkan menu yang jumlah penjualannya lebih tinggi dari rata-rata jumlah penjualan seluruh menu. Di sini kita bisa memilih terlebih dahulu apa saja data-data yang ingin kita tampilkan, yaitu yang pertama ID dari menu, nama dari menu, kemudian total penjualan dari setiap menu. Total penjualan dari setiap menu ini kita ambil dari quantity, jumlah sum dari quantity yang diambil dari DP. DP ini detail pesanan, singkatan dari detail pesanan. Kemudian kita pilih from, data pokok yang mau kita ambil itu dari tabel menu yang kita kasih nama alias M. Kemudian kita inner join atau join biasa juga bisa dengan di tabel detail pesanan yang kita kasih alias DP. Dengan kondisi ketika ID menu, ID yang ada di tabel menu itu sama dengan menu ID yang disimpan di detail pesanan. Kemudian di sini kita kelompokkan berdasarkan ID dari menu dan nama dari menu. Kemudian karena kita ingin menampilkan menu yang jumlah penjualannya lebih tinggi dari rata-rata penjualan seluruh menu, kita akan mengambil operasi sum dari quantity milik detail pesanan dengan menggunakan perintah having. Having ini untuk fungsi agregasi ketika jumlah lebih dari rata-rata. Nah, untuk rata-ratanya kita menggunakan subquery, kita select, kita pilih average dari total QTY. Nah, total QTY-nya ini berasal dari from, kita pilih select sum QTY as total QTY. Nah, kita ambil dari sini. Sum QTY ini kita pilih dari tabel detail pesanan yang dikelompokkan berdasarkan menu ID. Nah, kemudian average total QTY ini kita kasih nama alias rata-rata menu. Mungkin selanjutnya kita akan
coba untuk menjalankan saja ini di phpMyAdmin. Kita kopas. Kemudian setelah itu kita jalankan. Nah, di sini tampil ada dua menu yang penjualannya di atas rata-rata, yaitu ada teh panas dan bakwan dengan total terjual 4 dan ini 5. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai penerapan view dalam database kita ini. Untuk view, saya menyiapkan dua kode SQL. Untuk yang pertama, yaitu mengenai view detail transaksi. Ini tujuannya adalah untuk menggabungkan tabel pesanan, detail pesanan, menu, dan karyawan, sehingga informasi transaksi dapat dilihat tanpa kita perlu menulis join berulang kali. Kalau dilihat-lihat, view V detail transaksi ini merupakan view yang menerapkan query kompleks seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, yaitu query kompleks untuk menampilkan detail pesanan. Hanya saja ini diterapkan dalam bentuk view. Jadi kita bisa membuat view, create view, dengan nama view-nya V detail transaksi. Sebagai kita masukkan perintahnya untuk menampilkan data tabel pesanan, yaitu select dari tabel pesanan, dari karyawan, menu, dan detail pesanan seperti query kompleksnya tadi. Seperti ini. Kemudian, karena sebelumnya saya sudah menjalankan perintah ini di database saya, maka view ini sudah tersedia. Kemudian, kita bisa melihat hasilnya dengan cara menggunakan perintah select. Kita select all from nama view-nya yang ingin kita tampilkan, yaitu detail transaksi, titik koma, kemudian kita kirim. Seperti inilah hasilnya. Selanjutnya, kita akan membahas penerapan view yang kedua, yang bernama view reka penjualan menu. View ini bertujuan untuk menampilkan total penjualan setiap menunya. Kita bisa menulis perintah create view dengan nama v recap penjualan menu. S sebagai, nah di dalamnya kita isi, mau kita isi dengan perintah select, kita pilih data ID milik M ini adalah menu, kita kasih nama alias menu ID, kemudian kita pilih nama menu, selanjutnya kita pilih sum DP ini detail pesanan, nama alias dari detail pesanan, sum quantity DP, jumlah dari setiap quantity dari detail pesanan, kita kasih nama sebagai total terjual. Kemudian kita jumlahkan juga subtotalnya sebagai total pendapatan. Lalu kita semua mengambil data ini pokoknya itu dari data menu. Data pokok menu sebagai data pokok. Kemudian kita joinkan dengan detail pesanan yang kita kasih nama alias DP dengan kondisi ketika ID yang disimpan oleh menu alias ID milik menu itu sama dengan menu ID yang disimpan oleh detail pesanan. Kemudian, data ini kita kelompokkan berdasarkan ID menu dan nama dari menu. Baik, karena kode ini sebelumnya sudah pernah saya jalankan, maka view-nya sudah terdapat di database. Kita bisa melihatnya dengan menjalankan perintah select all from, kemudian kita pilih namanya v reka penjualan menu. Kita titik koma, kemudian kita kirim. Nah, seperti ini hasilnya. Teh panas terjual sebanyak 4 dengan total pendapatan 12.000. Begitu seterusnya. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai penerapan function di dalam database kita. Jadi, di sini saya menyiapkan sebuah function yang berfungsi untuk menghitung total pendapatan dari suatu menu. Kita mulai dari yang pertama, yaitu delimiter //. Tujuan dari penggunaan delimiter ini adalah untuk mengubah tanda penutup kode program yang biasanya itu berupa titik koma, itu kita ubah jadi //. Tujuannya adalah agar titik koma yang ada di dalam sini ini tetap berjalan dan tidak tutup di bagian awal. Oke, kita lanjut. Di bagian sini kita akan
membuat functionnya, create function yang bernama fn total pendapatan menu dari masukan menu ID integer. Jadi di sini berupa parameter menu ID, parameter input yang berupa integer. Hasilnya kita akan mengembalikan sebuah data dengan tipe data desimal yang berjumlah 12 digit dengan 2 angka di belakang koma. Selanjutnya di sini terdapat deterministik. Tujuannya ini untuk menandakan bahwa fungsi akan selalu menghasilkan output yang sama jika diberi input yang sama. Tujuannya untuk efektivitas dan optimasi mesin dari database-nya sendiri supaya tidak terlalu membuang banyak memori. Kemudian di sini ada reads SQL data. Ini menunjukkan bahwa fungsi ini hanya melakukan operasi membaca data, seperti perintah select dari database. Selanjutnya kita masuk ke begin. Begin ini adalah mulainya program kita. Yang pertama, declare vtotal. Tujuannya adalah untuk membuat variabel baru bernama vtotal dengan tipe data desimal. Selanjutnya, kita menggunakan perintah select untuk memilih collage sum subtotal, 0. Ini artinya adalah kita memilih jumlah dari subtotal suatu menu, dan collage ini untuk mengantisipasi jika subtotalnya ini belum pernah dijual, maka dia akan menampilkan nilai 0. Kemudian kita dari hasil select ini kita masukkan ke dalam variabel vtotal. Kemudian perintah select ini kita ambil dari tabel detail pesanan ketika menu ID-nya itu sama dengan parameter menu ID yang diinputkan di atas ini. Kemudian hasilnya kita kembalikan return vtotal. Kemudian kita end ini kita tutup jalannya program dengan slash garis miring seperti di sini. Kemudian setelah ini selesai kita kembalikan garis penutup tanda penutupnya dengan titik koma seperti SQL pada umumnya. Selanjutnya, karena saya sudah pernah menjalankan perintah ini sebelumnya di database, maka function ini sudah ada. Sekarang kita coba untuk menjalankan fungsinya saja. Jadi dengan perintah misalkan select, kita memilih nama, kemudian kita jalankan fungsinya. Tadi nama fungsinya itu tentang vn total apa tadi? Saya lupa. Pendapatan menu. Katakanlah kita mau nyari total pendapatan dari menu yang ID-nya itu 5. Kemudian nama ini kita ambil dari tabel menu. Berarti from menu where, di mana ketika ID itu sama dengan 5 sesuai yang dimasukkan di parameter sini. Where ID sama dengan 5. Oke, mungkin untuk mempermudah keterbacaan, vn totalnya ini kita kasih nama alias sebagai mungkin total pendapatan. Oke, jika sudah seperti ini, kita bisa mulai jalankan. Nah, ternyata ID 5 itu adalah menu jeruk panas dan total pendapatannya adalah 4.000. Selanjutnya, kita akan lanjut ke penerapan prosedur dalam database kita. Prosedur ini bertujuan untuk menampilkan laporan pesanan berdasarkan rentang tanggal yang kita tentukan. Kita mulai dari baris yang pertama, yaitu delimiter, sama seperti function tadi. Delimiter garis miring tujuannya adalah untuk mengubah tanda penutup dari kode program menjadi garis miring supaya kode program yang dijalankan di dalam sini yang menggunakan tanda titik koma ini tidak langsung selesai. Baik, kita mulai selanjutnya. Kita lanjutkan ke bagian create prosedur. Ini di sini kita ingin membuat prosedur dengan nama SP laporan pesanan. Dengan parameter inputnya berupa tanggal awal dengan tipe data date dan tanggal akhir tipe datanya juga date. Kemudian kita bisa memulai prosedur ini dengan memilih select ID pesanan, tanggal pesanan, nama karyawan, status pesanan, total pesanan dari tabel pokoknya itu
dari pesanan. Kita kasih alias P yang kita joinkan dengan karyawan. Dengan kondisi ketika karyawan ID yang disimpan oleh tabel pesanan ini sama dengan ID yang disimpan oleh tabel karyawan. Kemudian select-nya ini kita buat mengkondisian where date ketika tanggal pesanannya itu berada di antara tanggal awal yang berasal dari parameter masukan input dan tanggal akhir yang juga berasal dari parameter input. Kemudian kita urutkan berdasarkan tanggal dari tanggal yang paling awal alias ascending. Setelah ini kita tutup kode program kita dengan garis miring sesuai delimiter yang kita buat sebelumnya. Setelah itu delimiternya alias kode pembatas akhirnya kita kembalikan lagi ke semula, yaitu titik koma, seperti perintah SQL pada umumnya. Selanjutnya, karena perintah ini sudah saya jalankan sebelumnya di database saya akan cukup melakukan pemanggilannya saja. Kita coba bersama-sama. Jadi, cara pemanggilannya itu adalah dengan perintah call, kemudian nama prosedurnya, SP laporan pesanan, SP laporan pesanan, SP itu stored procedure. Kemudian parameternya itu tadi tanggal awal dan tanggal akhir. Karena parameternya date, kita bikin sesuai formatnya. Date itu dari tahun. Misalkan kita mau menampilkan laporan pesanan pada bulan Mei. Berarti dari 2026 bulan Mei tanggal 1 sampai tanggal akhirnya itu 2026 bulan 5 bulan Mei tanggal 31. Jangan lupa ditutup. Kemudian kita jalankan. Kita kirim. Nah, berikut tampil daftar pesanan yang terjadi selama bulan Mei, yaitu dari tanggal 24 dan 25. Seperti itu. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai penerapan trigger dalam database kita. Di dalam database saya ini, saya membuat dua buah trigger. Yang pertama, untuk menghitung otomatis subtotal di detail pesanan, dan selanjutnya, memperbarui total pesanan secara otomatis. Dua trigger ini saling berhubungan. Jadi yang pertama, untuk menghitung otomatis subtotal di detail pesanan, kita membuat trigger. Awalnya kita buat delimiter dulu, seperti membuat function dan stored procedure sebelumnya. Di sini kita bisa membuat sebuah trigger, misalnya kita beri nama trg hitung subtotal dengan keterangan before insert on detail pesanan. Ini artinya trigger ini akan langsung aktif sebelum data yang baru benar-benar masuk atau terinsert ke tabel detail pesanan. Selanjutnya di sini ada for each row, artinya trigger ini akan berjalan berulang kali untuk setiap baris data atau row yang sedang dimasukkan. Kemudian di sini kita bisa memulai programnya dengan set new subtotal menjadi new quantity kali new harga. Artinya, keyword new ini merujuk kepada data baru yang sedang diinput oleh pengguna. Kemudian, sistem mengambil quantity yang dikalikan dengan harga yang baru saja dimasukkan. Dan hasil perkalian ini akan dimasukkan ke subtotal. Ini untuk penjelasan trigger yang pertama. Untuk trigger yang kedua, di sini kita membuat trigger dengan nama trg update total pesanan. Dengan keterangan after insert on detail pesanan. Artinya, trigger baru ini akan aktif setelah data item berhasil disimpan ke tabel detail pesanan. Karena sistem butuh data tersebut sudah resmi ada di tabel, jadi bisa dijumlahkan dulu sebelumnya. Kemudian, for each row seperti tadi untuk setiap baris data, dan kita mulai di sini. Kita update tabel pesanan, kita ubah kolom totalnya menjadi mengambil penjumlahan subtotal dari tabel detail pesanan dengan kondisi ketika pesanan ID yang ada di detail pesanan ini itu sama dengan pesanan ID yang baru saja dimasukkan. Kemudian di sini kita update juga pesanannya berdasarkan ketika ID
sama dengan pesanan ID yang baru saja dimasukkan. Kemudian kita tutup kode programnya. Kemudian untuk mengecek uji cobanya, kita bisa langsung mulai di sini. Oh ya, sebelumnya saya sudah membuat trigger ini terlebih dahulu di database, jadi sudah ada, tinggal kita jalankan. Caranya adalah dengan menjalankan perintah insert into, tadi kan perintahnya merujuk ke detail pesanan, before insert dan after insert on detail pesanan. Berarti kita eksekusi detail pesanan. Kemudian kita cek nih, detail pesanan itu strukturnya apa saja, ada menu ID, pesanan ID, quantity, subtotal sepertinya tidak perlu kita tulis karena akan kita uji coba fungsi triggernya apakah berhasil yaitu quantity kali harga atau tidak. Berarti kita hanya memasukkan menu, pesanan, quantity, dan harga. Kita tulis menu ID, pesanan ID, harga, dan quantity dulu saja, baru harga. Values, menu ID. Misalkan saya ingin mengetes menu teh panas. Saya mau teh panas berarti ID-nya 2, harganya 3.000. ID-nya 2, harganya 3.000. Setelah menu, di sini kita memasukkan pesanan ID. Pesanan ID kita coba cek. Misalkan di sini kita ada pesanan dengan ID 1. Ini totalnya sementara 40.000 ya. Oke, kita coba yang pesanan ID yang 1. Pesanan ID 1. Setelah itu quantity, kita mau pesan berapa? Kita mau pesan, katakanlah pesan 2. Seharusnya subtotalnya nanti menjadi 6.000. Akan kita cek bersama-sama. Cara ngeceknya adalah dengan menjalankan perintah insert, kemudian kita select all from data detail pesanan. Ini untuk mengecek apakah subtotalnya berhasil dijalankan atau tidak. Kemudian kita cek select all from pesanan. Ini untuk mengecek apakah data totalnya diperbarui dari 40.000. Kita cek. Kirim. Oke, di sini sudah berhasil dijalankan. Kita cek. Di sini menu yang inputan yang terbaru adalah menu ID 2, yaitu teh panas, quantity 2, harganya 3.000, dan subtotalnya berhasil dijalankan, yaitu menjadi 6.000. Hasil perkalian antara quantity dan harga, sesuai kode programnya ini tadi ya, quantity kali harga. Kemudian kita cek pesanannya, ternyata berhasil diperbarui. Semulanya tadi 40.000 ditambah 6.000, subtotalnya 6.000, menjadi 46.000. Berarti kode trigger ini berhasil dijalankan. Untuk pembahasan mengenai proyek akhir mata kuliah praktikum basis data ini, saya cukupkan sekian. Banyak kesalahan dan kekurangan yang saya perbuat dalam video ini, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi, siang, sore, dan malam semuanya.